warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Triani, NIM SK 2919004, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 4. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran dengan contoh produk nugget mie instan. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh produknya, kita bahas dulu apa itu pasar dan apa itu pemasaran. Pasar secara sederhana adalah sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sedangkan pemasaran dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Nah, apa pentingnya aspek pasar dan pemasaran? Aspek pasar sangat penting karena menentukan hidup matinya sebuah bisnis. Sedangkan aspek pemasaran penting dalam membangun branding dan basis pelanggan, memperoleh data kondisi pasar, memprediksi jumlah permintaan, dan juga memproduksi sebuah produk. Kemudian ada struktur pasar. Ada berapa jenis pasar yang wajib kalian ketahui? Nah, ada 4 jenis. Ada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Kemudian prospek perusahaan dalam pemasaran. Di sini terdapat 7 tipe entitas yang wajib untuk dipasarkan. Yang pertama ada barang berbentuk fisik dan dimanfaatkan oleh konsumen. Kedua jasa, pedagang, kurir atau delivery produk. Ketiga acara, yaitu suguhan program yang ditampilkan di media massa. Yang keempat ada pengalaman, pemanduan jasa dari perusahaan yang dapat memberikan pengalaman kepada konsumen. Nah, yang kelima ada orang atau self branding atau kerja pemasaran sendiri. Nah, yang keenam ada tempat seperti kota, negara yang bersaing untuk menarik turis asing. Yang ketujuh ada properti seperti periklanan dan hubungan masyarakat. Kemudian, apa sih tujuan perusahaan dalam pemasaran? Nah, tujuannya yaitu menguasai pasar, mengurangi kompetisi, meningkatkan prestis, meningkatkan penjualan laba, dan juga memenuhi keinginan stakeholder. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Nah, terdapat 4 variabel segmentasi pasar. Nah, yang pertama berdasarkan geografis, meliputi bangsa, provinsi, dan juga kabupaten. Kedua, berdasarkan demografi, meliputi umur, jenis kelamin, ras, dan agama. Yang ketiga ada berdasarkan psikografis, meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Yang keempat berdasarkan perilaku, meliputi pengetahuan sikap, kegunaan, dan tanggapan suatu program. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Nah, di sini terdapat 4 strategi yang biasanya dipakai. Yang pertama ada strategi produk, strategi harga, strategi lokal dan distribusi, serta strategi promosi. Kemudian kita bahas ke contoh produknya. Nah, di sini saya mengambil nugget mie instan. Nugget mie instan adalah cemilan yang berbahan dasar mie instan dengan campuran bahan lainnya seperti telur ayam, wortel, daun bawang, tepung terigu, tepung roti, dan bumbu penyedap rasa lainnya. Nah, mengapa memilih bisnis nugget mie instan? Karena berbahan dasar mie instan yang harganya relatif terjangkau, mudah disajikan dan awet, serta berkembang pesat seiring dengan diterimanya mie instan di Indonesia. Nah, makanan yang berbahan dasar tepung terigu ini memang menjadi pilihan masyarakat karena pengolahannya yang relatif mudah dan dapat menggantikan nasi. Nah, mengapa nugget mie instan? Karena tingkat konsumsi mie instan yang tinggi di Indonesia dengan menduduki tingkatan kedua sedunia dengan jumlah 12.450 miliar di tahun 2018. Dikutip dari Global Demand for Instant Noodle tahun 2019. Nah, maka dari itu kita rubah cara konsumsi warga Indonesia menjadi cemilan yang sehat dan kaya akan manfaat. Nah, di sini terdapat diagram dengan urutan-urutan konsumsi mie instan terbanyak di dunia. Yang pertama ada Cina, kedua Indonesia, ketiga India, keempat Jepang, dan kelima Amerika Serikat. Kemudian prospek perusahaan dalam pemasaran. Kita menggunakan 7 entitas yang wajib untuk dipasarkan tadi. Yang pertama ada barang seperti produk cemilan nugget mie instan. Kedua jasa, pengiriman cemilan atau delivery makanan. Yang ketiga ada acara. Nah, promosi produk cemilan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Keempat ada pengalaman, di mana mengizinkan konsumen untuk mengetahui cara pembuatan produk. Yang kelima, orang
atau bekerja sama dengan selebgram ataupun selebtok untuk mengiklankan produk tersebut. Yang keenam ada tempat. Nah, di sini lokasi yang strategis akan menarik konsumen. Nah, yang terakhir ada properti atau alat yang digunakan dalam promosi seperti pamflet, poster, dan juga blackboard. Kemudian ada segmentasi pasar. Nah, yang pertama berdasarkan geografis. Wilayah Kendal menjadi wilayah yang mayoritas masyarakatnya banyak mengkonsumsi mie instan. Jumlah 3,8% lebih dari 1 bungkus per hari, jumlah 58,9% 1-6 bungkus per minggu, dan jumlah 37,3% kurang dari 3 bungkus per bulan. Yang kedua ada berdasarkan demografis. Cemilan ini dapat dinikmati tanpa batasan usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, maupun agama. Kemudian ada berdasarkan psikografis. Nah, gaya hidup masyarakat Kendal yang sibuk bekerja di pabrik akan memilih cemilan untuk makanan yang simpel dan cepat saji, namun harus memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang keempat, berdasarkan perilaku. Sikap masyarakat yang lebih suka kemudahan daripada hal yang sulit, cemilan ini sangat cocok untuk dikonsumsi, tidak memakan waktu lama, dan dalam proses pembuatannya juga cepat. Kemudian ada strategi bauran pemasaran. Di sini menggunakan 4 strategi. Yang pertama strategi produk. Sebelum memutuskan membuat cemilan ini, kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen dan bagaimana langkah kita untuk memasarkannya ke depannya. Kemudian ada strategi harga. Untuk harga cemilan nugget mie instan ini dibanderol senilai Rp5.000 per bungkus. Nah, harga ini ditetapkan berdasarkan biaya modal, keinginan konsumen, dan juga persaingan yang ada. Yang ketiga ada strategi distribusi. Cemilan ini dijual tidak hanya melalui media sosial saja, melainkan dijual di tiap-tiap warung manisan, warteg, dan juga pusat oleh-oleh. Yang terakhir ada strategi promosi. Nah, media promosi mengikuti tren saat ini, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga TikTok. Nilai gizi yang terkandung di dalam makanan ini bisa kita lihat satu persatu. Ada energi, ada karbohidrat, ada lemak total, natrium, kemudian ada beta-karoten, sodium, dan kalium, dan sebagainya. Nah, di sebelah kiri ada gambar produk, gambar mie instan, dan yang sebelah kanan ada logo dari stikernya. Nah, mungkin itu saja. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat and see you next time.